saya Helda Karina dengan nomor pokok mahasiswa 041320000013 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi mata kuliah kewirausahaan yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ayub Arpan, Magister Ilmu Sains. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, langsung saja nih kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, menjadi wirausaha kita harus tahu dulu nih, apa itu kewirausahaan. Nah, apa itu entrepreneur? Nah, kewirausahaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak di dalam karir. Nah, seorang wirausaha menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, sehingga usahanya tumbuh, bersahabat dengan ketidakpastian dan menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Nah, usaha yang sesungguhnya didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi, bukan jalan cepat pintas, cara cepat menjadi kaya. Membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income tetapi real. Nah, di sini juga pendidikan, persahabatan, spiritualisasi sangatlah penting. Nah, untuk selanjutnya di sini kita belajar untuk berpikir kreatif. Nah, belajar berpikir kreatif itu melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misal nih, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan berarti sebagai alasan untuk kita frustasi berat. Nah, kewirausahaan adalah proses kemanusiaan, human process, yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Kreativitas adalah penciptaan sesuatu dari yang asalnya tidak ada atau generating something from nothing. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan, atau innovation is the ability to apply creative solution to the social problems and opportunities to enrich or to enrich people's life dari tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komitmen terhadap usaha dan pekerjaannya. Mandiri atau tidak, ketergantungannya sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau create new and different, melalui berpikir kreatif dan berpikir inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seseorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikiran, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seseorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya. Nah, untuk mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru, yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumennya. Nah, untuk seorang wirausaha haruslah hidup dengan kejelasan tujuan untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan. Maka lakukanlah dalam hidup Anda langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan akhir. Misalnya nih, hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Selanjutnya, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Nah, misalnya nih, melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi. Nah, untuk demikian, saat mendapatkan goals atau mencapai goals, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Dan pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Nah, untuk selanjutnya,
itu ada memahami untuk dipahami. Nah, seseorang wirausaha berusahalah dalam memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi dan atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Seorang wirausaha haruslah tahu apa itu etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Pentingkah etos kerja? Nah, ketika kamu memiliki etos kerja yang baik, bukan hanya dirimu yang mendapatkan manfaatnya, melainkan juga orang lain. Hal ini karena etos kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kerja keras dan rasa bertanggung jawab yang kamu tunjukkan dapat mempengaruhi kinerja rekan kerja, bahkan atasanmu. Nah, udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan rencana bisnis atau business plan? Jadi, rencana bisnis adalah suatu perencanaan nih untuk bisnis yang akan kita jalankan, baik dalam perihal biaya, tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, memulai bisnis tanpa suatu perencanaan adalah sebuah rancangan yang beresiko sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kita perlu merancangnya dengan format rencana bisnis yang tepat dan menyertakan materi perencanaan bisnis yang komprehensif, sehingga kita memiliki panduan yang kuat di dalam menjalankan bisnis. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai kewirausahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.